Assalamualaikum teman-teman Mami Guru dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Dila di channel Mami Guru. Sekian lama saya baru sempat upload video terbaru lagi karena kesibukan. Saya cuma aktif di beberapa sosial media karena saya sering memposting video aktivitas anak saya. Ada beberapa respon yang masuk dari teman-teman mengenai perkembangan anak saya. Misalnya anaknya sudah mulai bisa merespon apa yang kita ucapkan ya, atau anaknya sudah mulai bisa berkomunikasi ya, dan beberapa respon-respon yang sejenis. Masya Allah, Alhamdulillah, segala kebaikan datangnya dari Allah. Dari respon-respon tersebut saya kemudian menyimpulkan bahwa sepertinya saya harus berbagi dengan teman-teman mengenai bagaimana cara menstimulasi keterampilan berbahasa anak dan mencegah speech delay atau keterlambatan berbicara bagi anak usia toddler. Saya di sini tidak mengatakan bahwa saya berhasil, tapi setidaknya saya ingin berbagi langkah-langkah yang pernah saya lakukan untuk menstimulasi kemampuan berbahasa anak saya. Karena itu saya membuat video ini. Tanpa banyak buang waktu, kita langsung saja ke intinya. Yang pertama, apa yang saya lakukan yaitu mengenalkan berbagai macam kosakata sejak anak dalam kandungan. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir, apa sih gunanya kita membacakan buku pada anak yang masih dalam kandungan? Sebenarnya, anak sudah mampu mendengarkan kata-kata yang kita ucapkan. Karena itu sangat amatlah penting membacakan buku atau setidaknya menemani anak berkomunikasi sejak dia dalam kandungan. Walaupun anak tidak bisa merespon, tapi dia bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Yang kedua, saya mau menanggapi pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana sih membuat anak bisa menjadi cerewet. Yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman dulu yang harus cerewet terhadap anaknya. Karena dengan banyak bertanya, banyak bercerita, banyak berbicara kepada anak, maka anak pun akan melakukan hal yang demikian. Teman bisa bercerita apa saja, bisa membuatkan dongeng, membacakan dongeng yang ada di buku, ataupun mengarang cerita yang mungkin menarik untuk anak-anak. Yang ketiga, dalam berkomunikasi dengan anak, usahakan teman-teman tidak menggunakan kalimat yang dilucu-lucukan atau yang diunyu-unyukan. Berbicaralah dengan normal seperti biasa, seperti halnya kita berbicara kepada orang dewasa ataupun anak di atas usia toddler. Pokoknya berbicara dengan cara yang normal. Contoh berbicara yang diunyu-unyukan atau yang dilucu-lucukan, misalnya teman-teman bilang, "Cini-cini sama mama." Nah, ternyata berkomunikasi seperti itu adalah hal yang keliru. Sebaiknya teman-teman menggunakan komunikasi yang seperti pada umumnya. Misalnya, lagi makan apa? Sini nak sama mama. Nah, dan sebagainya. Hari. Guru. Guru. Yang keempat, memberikan pertanyaan open-ended. Apa itu pertanyaan open-ended? Pertanyaan yang bisa membuka wawasan anak-anak untuk menggunakan lebih banyak kata. Contoh pertanyaan yang tidak open-ended atau close-ended, misalnya teman-teman bertanya, "Kamu sudah makan belum?" Jawabannya hanya sudah atau belum, ataupun ya atau tidak. Nah, contoh pertanyaan yang open-ended, misalnya, "Makan apa hari ini? Tadi siang main apa saja? Kamu mau makan apa? Atau hari ini ada berapa mainan yang kamu mainkan?" Itulah contoh-contoh pertanyaan open-ended yang tidak memiliki jawaban ya atau tidak. Kenapa kita perlu menggunakan pertanyaan open-ended? Supaya anak-anak terbiasa menggunakan beberapa kosakata dalam berkomunikasi. Tidak hanya menjawab ya atau tidak. Apa itu, Am? Apa itu? Ini apa? Ini apa? Oh, pupuk. Pupuknya siapa? Masya Allah. Yang kelima, teman-teman rajin membacakan buku bacaan anak. Nah, ini contoh buku bacaan anak. Ini di kamera kebalik, tapi di sini judulnya Aku Bisa Azan. Nah,
Contohnya saya dari buku ini, Aam anak saya sudah tahu apa itu azan. Nah, dalam memilih buku untuk anak toddler juga ada caranya Mams dan sesuai dengan usia. Misalnya, teman-teman ingin membacakan buku untuk anak usia di bawah 1 tahun. Nah, buku apa yang tepat, seperti apa? Begitupun dengan usia 1 tahun. Tidak. Sali suka sholat di masjid. Coba hitung berapa temannya Sali? Berapa nak? Hitung. 1. Iya, 1. Kita juga bisa menggunakan flashcard untuk mengenalkan benda-benda di sekitar anak. Ini pisang, ini belimbing. Pisang, belimbing. Yang mana belimbing? Yang perlu Mams ketahui, anak usia di bawah 6 tahun memiliki rentan fokus yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya anaknya usia 1 tahun, maksimal fokusnya itu 2 menit. Kemudian anak usia 2 tahun dikali 2 maksimal fokusnya. Kemudian anak usia 3 tahun juga dikali 2 maksimal fokusnya. Nah, kenapa bukunya harus disesuaikan dengan usianya? Karena biasanya anak usia 2 tahun misalnya atau 1 tahun tidak akan betah berlama-lama untuk fokus membaca buku cerita yang terlalu banyak kalimatnya. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya pernah mencontohkan membacakan anak saya buku yang terlalu banyak kalimatnya, akhirnya dia meninggalkan buku tersebut. Tapi jika kalimatnya sedikit-sedikit ataupun kata-katanya tidak terlalu banyak, lebih banyak gambarnya, maka dia akan lebih betah sesuai dengan durasi fokus anak tersebut. Yang keenam, curhat. Bagaimana caranya? Teman-teman harus memancing anak untuk curhat mengenai perasaannya, situasi apa yang sedang dia alami. Walaupun dia masih kecil, tentunya dia juga punya perasaan emosi. Dengan begitu kita juga bisa mengenalkan jenis-jenis emosi kepada anak. Apa itu sedih, apa itu marah, apa itu kesal, dan apa itu bahagia. Dan sebaliknya, kita pun juga harus membiasakan diri bercerita atau berbagi perasaan dengan anak. Dengan demikian, bonding dan komunikasi juga terbangun dengan anak. Paha tadi sakit. Kudung. Bagaimana Aam menangis tadi? Yang ketujuh adalah responsif, yaitu rajin merespon anak apapun celotehannya, mau itu ada artinya ataupun kalimatnya belum jelas, kata-katanya belum jelas. Setidaknya kita memberikan respon atau feedback yang ekspresif kepada anak. Yang kedelapan, ikhtiarnya yaitu memberikan suplemen atau vitamin yang tepat untuk anak. Kenapa suplemen ini penting? Karena terkadang kita keteteran memberikan nutrisi pada anak, terutama bagi ibu yang bekerja seperti saya. Nah, ada beberapa suplemen yang saya berikan kepada anak, tapi saya paling menyukai suplemen ini. Tarakit, minyak ikan kod. Jadi, ini bukan sekedar promosi teman-teman, tapi saya memang merasakan manfaat dari suplemen ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai manfaat kandungan serta bagaimana bentuk dari minyak ikan tarakit ini di video berikutnya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.